Kembaranku dibunuh oleh suaminya. Mas, buruan mas, nanti ada yang lihat. Sabar lah, ini semua juga gara-gara kamu. Selingkuhan sekaligus sahabat adikku sengaja menyetrum kembaranku. Tolong, selamatkan bayiku. Tolong. Cewek sialan. Denger ya, anak Mas Karbol cuman boleh dari rahim aku. Paham? Bukannya dibantu, adikku malah dibunuh dengan kejam. Tunggu mas, Apa lagi sih? Tadi disuruh cepat. kalau ada yang nemuin mayatnya gimana? Terus kalau kita ketahuan gimana? Bisa habis kita. Benar juga yang dibilang Dela. Oke, aku ada ide. Sekarang cepat bantu Mas angkat dia. Hah? Udah buruan, kita nggak punya banyak waktu. Aku baru saja tiba di Indonesia. Aku dan kembaranku terpisah dari bayi. Orang tua kami sering bertengkar waktu kami masih bayi. Aku benci sama kamu mas, aku benci. Mulai hari ini, aku mau kita cerai. Dan anak-anak kita ikut sama aku. Jangan mimpi, salah satu dari mereka harus ikut teman. Aku pun ikut papa dan kembaranku Rika ikut mamaku. Tujuan ke Indonesia mau ketemu dengan kembaranku, tapi Apa? Rika meninggal? asistenku memberitahu soal kematian adikku dan hari ini pemakamannya disiarkan di TV. Dunia industri dikejutkan dengan berita duka meninggalnya Rika Ananda, istri sekaligus pewaris tunggal Starlight Company. Dan almarhumah akan dimakamkan di San Diego Hills. Wow, Rika benar-benar mencuri perhatian. Bahkan setelah mati. Shira. Iya Rika, let's play the game. Aku pun menyamar menjadi adikku dan mencari tahu penyebab kematiannya yang sebenarnya. Mas Karbol. Rika, Adikku selalu KDRT oleh suaminya. Sakit mas, ampun. kamu siapa berani ngomong kamu? Hah? Tak saya nih. Sama, kamu habisin aja dia. Dia bagus. Aduh, leherku. Mas, kamu mau bunuh aku ya? Kamu sengaja ngerem brutal kayak gitu? Ternyata tadi cuma mimpi, tapi kok rasanya kayak nyata ya? Sayang, kamu nggak apa-apa? Peringatan gitu. Aku yakin pasti dia bukan Rika, soalnya muka dia aku siram pakai air keras. Dela, kamu apain main Rika? Orang-orang kan taunya dia ini mati karena kecelakaan, biar totalitas. Jadi aku siram aja mukanya pakai air keras, biar orang-orang juga makin percaya kalau dia ini mukanya hancur karena kecelakaan hebat. Tapi ini mukanya mulus dan juga gak mungkin banget dia bisa hidup. Jelas-jelas nadinya udah gak ada. Oke juga aktingku tadi. Mas, ini aku. Kenapa kamu malah menjauh? Enggak, istriku udah mati. Kamu pasti palsu. Jelas-jelas aku lihat pakai mata kepalaku sendiri kalau dia dikubur dalam sini. Enggak, Mas. Yang kalian kubur itu bukan jasad aku. Aku diselamati oleh warga lewat. Dan kata warga itu, ada korban kecelakaan setelah aku dilarikan dari rumah sakit. Dan bayi kita, Mas. Bayi kita akan terselamatkan, Mas. Oke, kalau kamu memang Rika, kasih tahu aku di mana dan kapan kita pertama kali ketemu. Udahlah, kamu pasti nggak tahu kan? Dasar palsu. 22 November 2019 di Paris, tepat di depan Menara Eiffel. Aku bener kan, Mas? Shit, dia beneran tahu. Padahal kami gak ngasih tahu siapapun soal ini. Jadi kamu beneran Rika? Rika istriku?
aja aku dan adikku sering bertukar kabar, saling curhat. Jadi aku tahu kapan pertama kali bertemu. Aku pun pulang ke rumah adikku dan suamimu. Pak, Rika pulang. Loh, gak jadi mati kamu. Bagus dia kalau nggak jadi. Pas banget, saya lagi lapar. Sana, buatin saya makanan. Fix, adikku pasti gak dihargai. Dan dia tuh seperti pembantu di rumah ini. Tapi Pak, Rika kan gak pulang. Badan Rika juga masih sakit-sakit bakar kecelakaan itu. Alah, banyak alasan. Malas. Kamu kalau disuruh ngerti itu nurut. Sana masak. Aku sama Bella juga lapar. Loh, kenapa aku juga harus masakinnya dia? Kamu nggak lupa kan kalau aku ini lagi hamil anaknya Mas Karbol? Hamil? Selingkuhan suami adikku nekat untuk mengambil rambutku untuk cek DNA. Tamat riwayat. Mata dan hatiku dipenuhi kabut dendam. Lihat aja, kalian semua harus membayar kematian adikku. Rika? Kenapa harus awkward? Lagian kalian udah biasa kan Zina? Ada yang di situ juga anak haram kan? Jaga ya ucapan kamu. Loh, kenapa marah? Memang kenyataannya kan? Kamu? Lepasin sakit, Mas. Oh iya Mas, mulai besok aku mau antar lagi ya. Apa? Kenapa tiba-tiba? Bukannya semenjak kita nikah kantor jadi urusan aku ya? Memang salah kalau aku balik ke kantor lagi. Kan perusahaan aku. Sial. Padahal besok ada rapat dengan pemegang saham. Kalau begini bisa kacau. Enggaknya aku udah tahu kalau besok ada rapat dengan direktur. Licik, mereka membuat rencana rapat dadakan untuk pemilihan direktur. Pokoknya, kamu harus menjadi direktur. Pasti Rika tidak tahu tentang rapat pemilihan kami. Tapi Pak, sahamku cuma berapa persen? Ya sebanding sama punya Rika. Kamu tenang aja. Semua saham Papa bakal menjadi milik kamu. Dan para investor tidak tahu kalau misalnya Rika mati hidup. Untungnya, Syira disuruh untuk memata-matai mereka. Aku harus ngepaus Rizka. Mereka pun mulai pahit karena keinginanku yang mendadak. Jadi ini gimana Pak? Bisa-bisa rencana kita gagal. Kamu tenang aja. Seperti kata Dela, Papa juga yakin kalau dia bukan Rika. Dia itu adalah Rika yang palsu. Papa punya ide buat jebak dia untuk besok. Tanpa mereka tahu, semua titik di rumah ini sudah aku pakai. Stupid, you think you are smart? No, you guys are not my match. Kamu tahu kan kamu harus apa? Yes, I know. Sepertinya semuanya udah lengkap. Apa bisa dimulai rapatnya? Tunggu. Bu Rika, Anda masih hidup? Oh, jadi seperti ini kelakuan kalian. Menggantikan posisi direktur di perusahaan saya tanpa persetujuan saya. Iya. Maaf Bu Rika, kami ngaku salah. Jujur, kami kira ibu sudah meninggal seperti berita yang di TV. Jadi kamu gak ada kasih tahu sama karyawan kita kalau aku gak jadi mati. Jangan percaya, dia Rika palsu. Saya ada buktinya. Di hasil tes DNA ini, tertulis jelas siapa dia. Ternyata dia membohong. Untuk merusak mental semua wanita marginal. Saya mau kamu buat mental dia terbincang. Tugas kayak gini, capek berarti. Dengan tenang. Ini upah buat kalau tugasmu berjalan dengan baik. Tapi saya dibohong. Oke bos, amat. Kita sialan. Kau selingkuh kan di belakang aku? Sumpah Mas, aku gak pernah selingkuhin kamu Mas. Aku dijebak. Alah, bullshit.
Terus ini apa? Hah? Jangan-jangan dia yang ngasih tahu Mas Karbon. Seminggu yang lalu aku diculik dan dinodai preman gak jelas. Let's have fun, baby. Setelah itu aku gak ingat lagi. Sumpah, aku gak kenal Mas siapa dia Mas, aku gak bohong. Ah, udahlah. Yang Binal tetap aja Binal. Nice. Persis seperti apa yang aku mau. Perlahan-lahan mereka saling menghancurkan. Siapa itu? Oke, ada yang cari masalah baru rupanya. Foto. Bisa-bisanya lupa matiin flash. Duh, seger banget sih kan cuma mandi. Kesempatan. Pas banget udah lama ngeliat Budi menantu sendiri. Ngapain papa ngintip toilet kamar Rika? Astaga, kaget. Kamu kok ada di sini? Bukannya... Di sini takkan jelas kalau papa ngintipin Rika lagi mandi. Lihat aja. Rika bakal laporin ini ke kantor polisi. Rika, tunggu! Jantungku! Rika, bisa pelan gak sih nutup pintunya? Maaf mas, aku bawa suasana. Novelnya mudar. Jadi selama ini dia beneran Rika palsu. Penyamaranku terbongkar dan aku dipaksa minum obat sebanyak ini. Mampus kau, mampus. Aku buat kontrol kembaranmu. Tanpa sadar, tompel palsuku pun muncul dan diketahui adik iparku. Ternyata benar dugaanku. Kau bukan Rika istriku, tapi kau Rizka kembarannya. Enggak, aku memang Rika, aku gak punya kembaran. Oh iya? Ya, itu kan foto kali masih bayi. Dapat dari mana dia? Bukti udah jelas. Masih gak mau aku kalau kau itu Rika palsu. Bagus deh kalau kamu udah tahu. Jadi aku gak perlu capek-capek nyamar lagi. Brengsek! Gawat, kembarannya nggak boleh mati sebelum harta adiknya aku kuasain. Mampus kau hari ini. Ah! Bella! 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 Enggak mungkin. Kamu nggak boleh mati, Bella. Bangun, Del. Well, semua permainan berhasil sesuai rencana. Dan mereka saling menghancurkan diri sendiri. Jangan bergerak. Anda ditangkap karena membunuh saudari Delarov dan juga melakukan pembunuhan berencana saudari Rika Ananda. Dan Anda dijatuhi hukuman mati. Apa? Anak saya dijatuhkan hukuman mati. Dan Anda juga ditangkap atas kasus penggelapan dana milik Rika. Dan juga pelecehan terhadap dirinya. Jadi selama ini Bapak sering ngecewain Rika. Dek, dendammu sudah kakak balas. Sekarang kamu sehat dan tenang ya. Permainan kali ini seru banget ya. Gimana kalau kita cari korban berikutnya? Well, ide bagus tuh.